Lo mau cerita apa di diare kali ini? Tadi kamu ngebejain dia, terus bukannya sakit kalau dari belakang? Enggak, kan kalau udah terbiasa pasti biasa-biasa aja. Awal-awal emang sakit banget. Tuh kayaknya yang rasanya langsung 5 nih gitu. Biar waktunya itu cepet lah, efektif gitu ya. Sama berapa orang? Minum si ceweknya itu udah diperlukan. Oke, kita sebut saja Ananda. Ananda di diare kali ini akan bercerita tentang pengalamannya, tapi seperti biasa disclaimer dulu ya guys. Kalau di cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, bukan untuk dilakukan, tapi untuk diperdengarkan saja. Kita ambil hikmahnya, ambil yang bagus-bagusnya, yang jeleknya kalian jangan ambil. Dan cerita ini khusus untuk yang sudah menikah saja. Yang belum menikah, yang masih sekolah, yang masih kuliah, di skip dulu video ini, jangan nonton ya. Oke. Ananda, apa kabar? Baik, baik banget kak. Ya, lo mau cerita apa di diare kali ini? Soal dunia malam sih kayak pengalaman. Dunia malam. Lebih ke LC sih. Ya, lu gue aja lah ya, biar ya. lebih nyantai. Campuran sih, ada spa, ada LC juga. Ada spa, ada LC. Mau cerita yang spa dulu apa yang LC dulu nih? Spa boleh. Spa ya. Jadi kamu, lo sebagai terapi spa. Terapi spa di daerah? Jakbar Jakut pernah campuran. Jakbar Jakut. Di Colosseum pernah, di V4 juga pernah, pokoknya itu adalah pokoknya langsung tuh. Oh gitu. Itu ngelamarnya gimana caranya, dari temen atau gimana? Aku dari teman sih. Dari temen terus kayak ini ngebutuhin kayak spa ladies tuh tapi yang seksi yang putih, yang tinggi lah, maunya kayak gitu. Maunya putih langsing tinggi dan akhirnya, kamu masuk. Iya masuk tuh pas ngelamar akhirnya keterima langsung. Gitu. Ditanya apa aja interview? Apa sih intinya udah pernah ngelakuin apa aja, terus pengalamannya tuh sebelumnya apa gitu. Jadi dari sebelum spa tuh aku ya LC. Jadi udah kayak langsung ada pengalamannya, langsung masuk lah. Dan kalau di LC kan aku kan grade-nya itu kan silver ya. Kalau di spa-nya langsung ke platinum. Masuknya. Bedanya apa sih kalau platinum itu? Kalau silver tuh biasanya dari cantik ya, maksudnya tuh lebih cakep platinum lah, ada kelas-kelasannya. Silver lebih gimana? Kalau platinum tuh lebih bagus, body langsing tinggi ya, terus kayak kelas model lebih tinggi lagi, mancung. Kalau silver ya biasa-biasa aja ceweknya kayak gitu. Oke, ya berarti pas masuk langsung platinum. Benar. Itu apa fee-nya berapa, duit? Berapa gajinya berapa? Itu apa ya? Vouchernya itu 7,5. 750.000. Kalau yang model 1,2 kayak gitu. Dibeda-bedain aja sih kayak gitu. Oke, jadi diajarin pijit nggak sih? Sempat diajarin, cuman ya namanya aku udah pernah pas jelasin jadi nggak kagok lagi diajarin sih. Tapi kayak pada prakteknya beneran pijit atau gimana? Itu bener langsung ke itunya, apa sih namanya, ke customer kita, tamunya langsung. Oke, jadi tutorial gitu kalau misalnya ngelayanin tamu tuh gimana sih awalnya tamu datang? Terus apa ya, sesuai kemauan juga sih, tapi kalau kita kan dipilihnya itu kalau spa tuh dari bilik. Dari bilik ya. Jadi nggak ketahuan mukanya? Enggak. Jadi kalau misalkan nanti tamunya mau yang cewek ini nih, oh ini ada biliknya nih, ini yang platinum, silver gitu. Oh tapi nggak dikasih tau mukanya? Enggak, jadi hoki-hokian lah gitu, iya maksudnya. Misalkan dia milih yang bilik ini langsung ngambilnya ceweknya dapetnya ini. Jadi kayak ini apa tuh yang tirai nomor 1 gitu ya? Iya, cuman ya pas namanya platinum pasti nggak ada yang pokoknya cakep-cakep semua. Oh gitu. iya, pokoknya hoki. standarnya segitu. Iya, terus tapi kita sebagai terapis gak bisa milih klien ya? Iya, benar. Pokoknya klien bentuk apapun diterima. Benar gitu. Oke, pengalaman pertama kamu menjadi spa terapis? Apa ya? Dapat itu tuh tamunya pertama kali Koko. Seperti apa gambaran koko? Dia pokoknya tinggi, putih, pokoknya ganteng lah kak gitu. Idaman aku banget. Cuma saya udah punya istri. Tapi pas di apa sebenarnya dipijit sama aku tuh, dia tuh rasa katanya lebih enak lah daripada istri aku gitu. Pokoknya tuh dia nyaman aja sama aku. Kayak dari mulai pundak ke badannya, terus dari belakang ke depan gitu. Jadi pas datang say hi dulu dong. Iya, say hi dulu. Say hi. gitu. Pokoknya namanya siapa gini-gini, terus mau minum nggak, nawarin ke dia gitu. Dengan enaknya dia bilang, boleh deh kalau emang kamu sambil menak ngobrol gitu. Terus akhirnya lanjut pijit. Pijit gitu. Berarti maksudnya dia mijitnya itu udah dibuka semua ya? Iya udah. Maksudnya saya? Udah lanjut. Aku masih pakai kostum kan pijit dulu. Dia kostum kamu apa? Dia apa sih? Aku dokter, lebih ke dokter gitu. Ada kostumnya, polis ada. Dokter juga ada. Ada juga anim. Terus udah gitu, jadi misalnya ada temanya, misalnya hari ini pakai dokter, hari ini pakai polis. Terus disclaimer ya, ini nggak lagi merendahkan profesi, tapi ini lagi berbicara tentang kostum oknum terapis gitu ya. Terus? Benar-benar.
Terus ya kalau misalkan dia udah naik tuh dari pijitannya langsung udah. Jadi dia buka-bukaan tengkurap di situ. dulu? Iya, terus habis itu dari belakang tungkrap ke arah depan. Ya semuanya tuh Pakai dibersihin minyak? juga, pakai minyak gitu. Itu maksudnya kamu dalam mijit itu dan dia dalam dipijit itu masa nggak ada rasa-rasa gimana sih namanya dia tanpa busana gitu ya, Say? Dia langsung apa gimana? Langsung pas arah ke depan, apalagi pas dipegang, itunya sih Kak, itu udah langsung sensitif banget. Dia Gitu. ada nanya-nanya nggak mau diinin nggak atau apa gitu kamu? Iya, maksudnya kayak aku mau diginin dong, ya aku langsung sigap tuh. Gimana itu? Misalkan pengen di gitu bahasanya ada BJ lah ya kayak istilah gitu, langsung tuh di mau, emang dia udah merasa pengen gitu, langsung berhubungan lah istilahnya kayak gitu. Oke, jadi kamu BJ-in dia juga? Dan ya agak gimana ya, lumayan lama juga sih kalau lo kan tahu sendiri ya, ada yang udah disunat ada yang belum, itu biasanya kalau yang belum tuh agak susah juga. Susah naik? Susah naik tadi kayak misalkan di BJ-in dia udah lama lah gitu maksudnya buat naiknya, apalagi buat keluarnya, dan mau nggak mau ya harus langsung masuk lah istilahnya, langsung masuk gitu Oh, istilahnya. jadi kamu masih pakai pengaman nggak? Kalau aku sih sistem aku harus pakai, karena kan nggak tahu nih niatan tamu tuh ada yang jahat ada yang baik, jadi harus pakai pengaman biar dia nggak keluar dalam lah gitu istilahnya, kayak gitu. Dan tamu-tamu pun juga mau. Oke, itu maksudnya sekali keluar. Terus Kamu apa sih namanya? Dia ngeinin ke servis kamu juga nggak? iya sama benar. Maksudnya dia punya kamu juga nggak? Iya, maksudnya kalau udah sama-sama nafsu gimana sih, pasti balik-balikan lah gitu intinya. Ceritain dong, Say. Saling aduh, Detailnya gimana? saling Say? gimana sih saling kuat lah istilahnya gitu. Jadi Dia kan juga habis kamu nge-BJ-in dia, terus apa lagi? juga jelarin pokoknya gimana ya, maksudnya kamu biar sangat juga gimana lah gitu, pokoknya dari ini leher ke bawah gitu, langsung Posisi keluarin aku. tidur, diri, duduk. Aku lagi tidur juga kan, disuruh gantian gitu, jadi kadang dia pun pernah sempat minta sama maminya ekstra 2 jam. Ya sama-sama kayak main aja lah, kayak bukan aku tuh mainin dia, jadi kayak bener-bener bisa Berdua main lah gitu, saling gitu ya. Nah itu berarti udah dibuka dong baju-baju kamu. ya udah sempat Itu kalau kayak gitu nepsongan siapa? Nepsongan dia ke kamu apa kamu ke dia atau gimana sih? sama-sama sih, karena apa ya, itu dalam waktu 2 jam nambah ekstra tuh dia mainnya bisa sampai 5-6. Hah? Jadi nggak cuma sekali. Jadi dia Keluar minta tambahan 5-6 kali? minta Keluarnya? tambahan, iya minta tambahan waktu biar itu, biar lebih lama masa lagi. sih? Biasanya kan laki-laki normal kan paling sekali 2 kali gitu ya. 5-6 karena kan abis minum ya gitu lagi. Jadi tuh emang bener-bener sambil minum lah gitu di situ di dalam. Oh, lama ya. Berarti bisa satu hari melayani berapa tamu? Tahu kadang bisa sampai 5 satu. Cuman tuh nggak kalau semua, lokal ada, bule pun ada. Coba diceritakan yang versi lokalnya. Kalau lokal gimana ya, lebih cepat keluar lah kan Gitu. Lokal kan sendiri ya, kalau lokal tuh dipegang aja udah naik kan dia ya. Kalau Nggak harus lokal? nggak harus di BJ kan, pasti kan naik lah gitu istilahnya. Apalagi kalau misalkan langsung di BJ gitu, dia suka. Kalau bule, Kalau bule itu lebih sukanya itu dia di badannya. seluruh badan. Bener, jadi nggak harus dilihatin sampai bawah gitu. Kamu Dan dia bilang gitulah istilahnya, kayak langsung nafsu lah gitu. kalau kamu pribadi, kamu lebih suka sama yang bule, yang lokal, yang koko-koko? Lebih ke bule sih, karena panjang dan besar juga. Oh, oh jadi kamu lebih suka bule karena lebih panjang dan Besar. berarti lo nggak termasuk. Jadi lebih gitu lah, lebih berasa lah gitu, mentok-mentok gimana gitu. Oh, apa namanya, nggak peduli tampang penting nggak? Tampang enggak sih, intinya besar aja gitu, besar panjang udah suka gitu. Oh gitu, berarti kalau ada yang deketin kamu misalnya dia suka sama kamu tapi dia lokal, kamu nggak mau? Kalau misalkan dia bisa ngebuat aku dan enak ya mau aja sih, intinya cara dia lah gitu, gimana cara ngebuat aku nafsu sama dia gitu. Kamu Makanya kalau ngeliat yang panjang besar udah pasti tergoda banget itu. berarti kamu sehari bisa ngelayanin tamu berapa? 5 sampai 6. 5 sampai 6. Berarti penghasilan kamu sehari bisa berapa juta? 5 juta ya? Iya, lebih gitu. Belum sama tips-tipsnya gitu dari tamunya juga kayak gitu sih. Oke. Nah, si bule itu waktu kamu dapat tamu bule mana? Aku Aussie ada, terus sama Nigeria. Itu lebih lagi sih biasanya ya. Oh, kalau coba dong Nigeria ceritain gitu. dong saya pengalaman Terus di kamar. yang lebih apa tuh yang Nigerianya. Coba gimana Jadi ceritanya? dia tuh gayanya ada banyak. Ada yang di wastafel ada, ada yang di katak berenang juga ada, ada style ada, banyak gayanya. Dan WOT ada. Anunya lebih gede yang bule Niger ya? Iya, daripada panjang bule lah biasa. gitu. Macem-macem gayanya lah, dia pengen nyobain semuanya gitu. WOT lah,
gitu-gitu. Terus apa namanya itu dia biasanya keluar berapa kali tuh mereka? Kalau yang bule ini sih sedang sih. Tadi kan kalau aku tuh banyak tuh, paling mereka 3 kali doang. Nah terus kan waktu itu kamu pernah punya pengalaman penari juga ya? Ya. Nah itu ceritain dong, Say. Nah sini tuh masuknya di LC dia. Oh masih di Gitu. LC, oke. Kita beralih ke LC ya. Iya. Coba. Itu aku berarti sebelum spa lah ya. Itu aku striptease juga pakai seleksi dulu tuh. Cuman ini tuh seleksinya tuh nggak dari bilik. Iya benar, penari itu jelasin penari yang seperti apa? Penari di klub, cuman dia tuh tanpa busana. Ada 3 level sih. Wow. Satunya itu yang udah nggak pakai busana sama sekali, nude Nggak ya. pakai sama Iya, sekali level- sehelai benang level pun. 1, ya. Itu level 1. Level 2-nya tank top sama celana pendek. Level 2 tank top sama celana pendek. Level 3-nya dress. Level 3-nya Ini dress. gitu ya. Kamu level berapa? Aku lebih ke 1 sih. Level 1. Iya, Bayarannya itu bisa sampai 3-4-an. juta. Kalau yang level 2-nya tuh 2,5, level yang terakhir tadi level 3 tuh cuma 1 jutaan. Jadi kalau itu kayak di panggung dong berarti. Iya, Nah yang betul. nontonnya di mana? panggung klub. Di bawah panggungnya. Duduk apa berdiri? Duduk, ada yang duduk, ada yang berdiri. Tergantung ya tamunya mau gimana gitu. Itu dia masuknya bayar berapa juta untuk nonton kamu doang? Itu sekitar 3 3 juta. Itu berapa jam show-nya? Itu bisa sampai 1-2 jam. 1-2 jam tuh berarti kamu nari-nari doang? Pakai Iya. tiang gitu kan? Iya pakai tiang, itu pun juga masuk ke private sih. Private partinya ada. Jadi kan kalau yang di tempat umumnya itu buat ladies klubnya LC-nya. Ada yang buat private-nya juga. Jadi kalau aku masuk kayak itu ke private-nya. Berapa orang? VIP gitu, tergantung kayak misalkan 7 orang gitu, nggak semua masuk gitu. Intinya udah bayar 3 juta ya udah masuk ke situ. Oke, satu panggung itu berapa penari striptease? Itu bisa sampai 3 orang. 3 orang, berarti 3 tiang gitu kan? Iya 3 tiang. Nah itu bener-bener nggak pakai apa-apa dong ya? Enggak. Nah itu Emang mereka pure ngeliatin dari kejauhan, apa mereka nyamperin atau mereka megang-megang atau gimana sih? Coba tolong dijelaskan dengan detail. nyamperin sama megang ya bisa karena kan Boleh? masuk ke private ya. Megangnya Jadi masih sebatas apa? mau dia peluk semuanya, bahkan sampai di situ pun pengen bukan kerjanya istilahnya kayak mau kita tangan dia boleh gitu minta gitu dilayanin gitu masih. Oh, pokoknya dimasukin anunya boleh di iya, panggung. apapun itu mau dipakein rantai anjingnya juga boleh, terus sampai suruh makan itu boleh pun juga sama. Dan Pokoknya kamu kalau makan level 1 tuh emang harus bener-bener siap mentalnya sih. Iya, emang kamu harus. minumnya dia. harus banget. Jadi bukan soal pakaian ya, maksudnya mental pun juga harus gede Menuruti sih. semua keinginan dia. Iya, karena kan masuknya udah private VVIP. Itu sudah pasti tamunya konglomerat semua, atas semua itu bukan yang di bawah. Gitu. Terus selama pengalaman kamu jadi penari striptease, kamu dipakai di panggung sama berapa orang? Itu bisa sampai 2. Maksudnya 2, 3 berbarengan. sih. Barengan. Iya. Terus bisa orang-orangnya gitu. pada ngeliatin. Iya. Tapi langsung yang gitu lain, juga. penari yang lain juga dipakai juga. Sama. Kan sesuai tamunya mau yang mana gitu. Tinggal Dan milih. itu gantian. gantian. Kayak maksudnya dia satu Mau- tamu itu bisa roadshow gitu. Iya, udah ngerasain ini mau yang ini juga nih gitu. Intinya ya dikuasai sama tamunya, ruangan itu gitu. Oh, jadi kalau misalnya 3 cewek, tamunya misalnya 7 orang. Iya, benar. Itu bisa bergantian dipakai. Iya, Ter- muter gitu. Dan syaratnya harus pakai pengaman atau enggak? Kalau kos aku pakai, tapi kalau teman-teman aku yang 2 itu enggak sih. Kata lebih enak aja gitu kalau nggak pakai. Kata mereka. Tapi kalau aku mau wajib, karena kan intinya tadi itu nyata tamu kan nggak ada yang tahu baik apa jahatnya, jadi harus tetap pakai. Gitu. Oke, dan tapi kalau tamunya nggak mau pakai kan katanya ngikutin yang VVIP. Kalau misalkan aku bilang harus pakai, tapi biasanya itu buat yang lagi keadaan kayak gitu, minum habis makan, jadi harus pakai. Jadi dia mungkin tahu nih gua nggak bisa ngontrol, harus pakai nih gitu. Oh, yang mau harus Iya. pakai. Tapi kalau yang nggak kadang kayak boleh Boleh. nggak pakai iya, karena kan masih sadar, masih tahu lah gitu batasan kontrol. Berarti kamu sendiri kalau lagi begitu, lagi kerja begitu, kamu ini dong. Iya, aneh banget sih. Horny Apalagi banget. juga bahkan itu nggak cuma kita doang ya, sampai tamunya pun juga buka-bukaan juga sama kak. Buka semua. Iya buka gitu, bener-bener buka. Jadi nggak ada yang semua pakai baju, semua tuh lepas baju. Semua lepas baju, mau penontonnya, mau penarinya. Nah, terus paling banyak kamu pernah dipakai sama berapa orang? Aku pernah dipakai 4 sih, 4. 4. Gimana tuh sensasi dipakai sama 4 orangnya? Ya rasanya sih nggak bisa dibicarakan, pokoknya enak ya. Satu aku suruh BJ, dari belakang suruh misalkan
dari kelaminnya juga pokoknya macem-macem. Terus kelamin yang tuh keempat, catet. Oh, boleh. yang keempatnya tim badannya juga gitu. Oh, berarti kamu ditusuk dari belakang pun iya? Iya, itunya. Sebutin dari belakang aja Iya. gitu. Itu rasanya gimana, Say? Gimana ya, langsung double kill lah, kan lagi sempit-sempitnya terus sama langsung barengan gitu, gimana sih Kak? Ya langsung berasa banget gitu, apalagi kalau misalnya sampai mentok panjang gitu gede, bener-bener gemes lah istilahnya gitu. Lebih Bukannya berasa banget. sakit kalau dari belakang? Enggak, kan kalau yang terbiasa pasti biasa-biasa aja, awal-awal emang sakit banget gitu. Kalau misalkan emang belum pernah di itu ya dari belakang ya. Disclaimer ya guys, jangan dari belakang walaupun ini ceritanya seperti itu, tapi jangan karena kan berbahaya ya, takut penyakit atau juga nanti nular. Jangan dicontoh yang dari belakang ya. Yang dari depan pun kalau bisa jangan nama yang sembarangan lah ya. Ini kan hanya cerita, disclaimer dulu. Oke. Itu pun kan juga klub aku nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang pernah kena virus karena setiap tamu pun juga dicek dulu setiap masuk. Bukan cuma ladies sama striptease juga, dari tamunya pun juga dicek sih gitu. Tamunya dicek gimana? Kayak misalkan nih ada virus apa gimana, bener-bener ketat banget intinya, dicek darahnya gitu ya. Alhamdulillah kalau emang dia bersih langsung masuk gitu. Oh, ada pengecekan untuk tamunya juga? Jadi itu di tempat aku LC itu strip, alhamdulillah emang nggak ada yang kena virus dari mulai tamu sama ladiesnya, bener-bener dijaga banget sih. Nah terus kamu melakukan itu setiap malam, setiap striptease itu karena berarti cocok gitu sama kerjaan kamu ya? Iya bener, kan berhubungan dengan seks lah gitu, jadi masuk. Apa yang paling menarik yang bisa diiniin pada saat kerjaan striptease itu? Kan tadi udah dipakai sama berempat, terus urin, apalagi yang terparah yang pernah kamu lakukan? Apa ya, aku sampai juga Minum kadang ludah. kalau misalnya ada tamu yang lagi abis minum kan mabok nih ya, terus dia tuh ini suka nggak terkontrol kan, kayak mungkin ngeluarin di gelas satu bis itu atau muntahnya juga pernah. Ya Allah. Sampai ludahnya pun juga pernah. Jadi bener-bener gong banget tuh. Jadi hanya orang? Iya, kayak di tamunya itu VIP-nya, jadi kalau misalkan kita nolak itu udah parah. Satu lagi tuh kan namanya harus ya ituan raja ya. Apa sih, tamu kan adalah raja, istilahnya kayak gitu, tuan lah gitu. Terus kamu mau? Kamu nggak jijik? Enggak juga? Enggak, karena kan emang udah profesional kerjaan aku milihnya ini dengan gaji yang lumayan besar dari level yang tadi aku bilang itu, harus siap juga sama konsekuensinya gitu. Berarti kamu termasuk kategori orang yang nggak jijian ya? Iya, sampai mutanya juga. Iya. Kamu minum semua? Pernah? Kalau itu aku enggak, lebih ke urin sih gitu. Tapi kalau misalkan ditempelin tuh pernah. Ditempelin ke badan? Gitu ya. Emang dia di situ? Ada aja kontrol. macam-macam aja tamu tuh. Serius? Kok bisa Di situ kan emang ada kamar mandi. Jadi kayak yang udah mabuk parah pasti ngelakuin apa aja lah, ada yang muntah, ada macam-macam, pokoknya udah nggak kaget ngeliat di situ, namanya minum kan gitu. Sedangkan akunya pun nggak boleh untuk berlebihan minum, kan nggak bisa untuk melayani, jadi kalau misalnya ditawan kayak rasanya gitu aja gitu. Karena kamu harus tetap melayani ya, kerja gitu. kan misalnya aku gitu. Nah terus kamu sendiri dalam melayani dan di malam striptisan itu kamu keluar berapa kali kamu merasanya? Kayak klimaks gitu ya, squirt. Setiap itu aku bisa sampai 3-4 kali dalam satu cowok? Itu pun juga bukan masalah dimasukin ya, kadang nggak dimasukin pun juga langsung keluar. Ngeliat tuh body kan bukan semua body. Oh jadi kamu nggak dimasukin gitu. Pun bisa keluar? Berarti kamu idolnya tinggi juga ya? Iya, jadi udah membayangkan dia buka bajunya kayak gila, aduh gitu, udah bayangin di otak aja nggak harus ngelakuin gitu. Ntar pasti abis ke dia nih, ke gue nih gitu kan, muter tuh ya gitu mainnya. Tapi kalau pas lagi dimasukin kamu keluar juga kan tetap? Iya tetap gitu, tetap lebih banyak kan pas masukin sih squirtnya, lebih banyak gitu. Nah pas dimasukin itu kamu bisa keluar berapa kali? Itu 5-6-an sih. 5-6an sekali genjot gitu ya? Iya. Ntar nambah lagi gitu. Apalagi kalau dapet tamunya tuh lebih lah dari situ lah. Aku juga hyper sama. Iya. Pernah kamu merasa lelah, letih melayani orang-orang itu? Enggak sih, karena namanya aku hyper ya. Jadi kalau yang hyper ya gimana sih, kan enak aja gitu kan, nggak ada rasa. Serius? Aku capek nih gitu. Enggak, emang enak-enak aja ngelakuin itu. Terus kalau kan ada liburnya ya? Kalau ada liburnya itu kamu hari libur tuh ngapain? Aku bisa libur pas lagi menstruasi doang udah libur. Oh menstruasi libur, berarti seminggu dong liburnya? Iya, itu pun juga jalan sama tamu-tamu aku. Kan misalkan ngajakin nih, oh ini hari ini Ananda lagi ini ya gitu. Iya kok, jalan biasa aja yuk makan gitu. Ya udah nggak apa-apa, ngertiin gitu. Oh jadi artinya libur pun tetap melayani dong ya? Iya.
Tapi Iya, fee-nya lebih gede ya karena private ya. Iya bener, private. Itu pun apa ya, paling cuma kayak nemenin minum sama lunch time gitu sama si kokonya gitu. Oh, tapi nggak dipakai. Enggak, kan lagi keadaan mens, Oh jalan iya. biasa doang. Oh, jalan gitu. biasa doang ya, lagi. Jadi cuma pengen mau ditolak aja nih kita gitu. Tapi Aku pernah rindu. nggak? Ya udah deh, walaupun lagi mens, mau dong ditusuk gitu. Ada nggak yang bilang kayak gitu? Ada sih, cuman apa ya namanya, dia dari belakang. Dari belakang, nggak mau dari depan. Enggak, karena kan lagi keadaan begitu tetap mau gitu dari belakang. Sama di BJ-in tuh paling suka. Oke. Ya sekali lagi disclaimer ya, jangan dari belakang ya. Tapi aku penasaran. Kalau dari belakang itu kan pertama-tama sakit kata kamu kan? Kan nggak seelastis dari depan kan? Iya. Itu pupnya gimana tuh? Biasa aja sih, normal aku. Jadi apa ya, keluar darah enggak, pokoknya normal aja. Pupnya gitu. Dan kayak maksudnya pertama-tama langsung duduknya sakit gitu? Duduk sakit? Enggak. Berarti kamu nggak sering kali melakukannya ya? Lebih ke yang depan. Lebih ke yang depan. Kalau kamu sendiri sebagai kalau lagi dipakai sama laki-laki, lagi diapain, Mbak? Momen apa yang paling kamu suka? Gayanya ya. Mau gayanya atau foreplaynya? Aku lebih suka di suka banget tuh. Mm-mm. Sama di apa sih namanya itu, pakai gaya misioneris yang di kaca tuh, yang digendong. Digendong? Sama cowoknya tuh. Dari berdiri? Ya, terus gaya helikopter pun juga pernah. Yang dia tuh putar balik gitu. Terbalik. Gaya- Gimana sih kalau helikopter tuh? Gimana ya, pokoknya tuh kita di bawah terus cowoknya di atas gitu loh. Kayak kukup gini gitu istilahnya. Helikopter lah gitu dia. Kayak Oke. Terus apa namanya, kamu sendiri punya pacar? Aku single Kak. Single. Single. Jadi Jadi kalau KTM kayaknya boleh sih, biar nggak sepi-sepi banget gitu. Namanya aku, hai mana gimana sih ya gitu. terus kamu sendiri nggak pernah ada yang baper sama tamu-tamu gitu? Misalnya nih ganteng nih, gue pengen dipacarin, apa diseriusin gitu? Enggak sih kan karena apa ya, aku pun juga malah aku sih yang sama teman-teman aku yang disirikin kadang-kadang, kok bisa ya yang dapat bule gini-gini, padahal kan lebih bagusan gue badannya, lebih montokan gue lah, putihan gue gini-gini ada gitu. Cuman ya mau gimana ya, emang itu juga bulenya mau sama kita gitu. Jadi aku yang nggak pernah, tapi teman-teman aku yang lain gitu, gadis yang lain kadang suka cemburu. Terus kamu udah kebeli apa aja tuh dari Ngelsi, dari Pijat Plus Plus, dari penari Striptease? Aku apa ya, iPhone, Facemate gitu-gitu. Terus pernah juga disewain apartemen gitu tahunan. Cuman ya berhubung apa ya, mama kan jadi janganlah kamu tinggal di sana gitu, maksudnya pulang aja ke rumah lah ini gitu. Jadi ya udah tuh dijual aja apartemennya gitu. Oh, disewain bulanan? Tahunan. Iya. Oh, jadi disewa lagi gitu atau gimana? Benar. Berarti kamu pernah jadi ani-ani lah ya? Iya pernah Simpanan, pernah? Pernah. Itu pun juga sama yang single, gak yang beristri. Oh, sama yang Iya, single. takutnya berisiko juga sih kalau kayak gitu. Mama tahu kerjaan kamu? Aku bilang apa ya, lebih ke SPG sih. SPG? Cuman SPG-nya gitu jadi ya. Oh. Dia udah tahu juga sih, kayak aku minum iya, ngerokok pun iya, tahu juga mama. Cuman ya intinya mah jaga diri aja, katanya jangan sampai di luar nikah kamu hamil ya kayak gitu. Kamu nggak ada niatan nikah? Cowok nikah ya gimana, kayak masih pengen have fun gitu. Have fun untuk seks ya, terusnya kayak masih suka gini aja lah kerjaan aku gitu. Lebih suka kayak ngelainin orang gitu, nggak mau ada kayak kamu jangan gini-gini lah, aku nggak mau lah kamu yang gini-gini gitu. Terikat ya? Iya, sedangkan dia aja nggak bisa memberikan aku istilahnya. Kan ada ya yang doang cuma nggak bisa ngasih ini, nggak bisa ngasih itu ya kan. Gitu. Berarti kalau jadi sebelumnya kan tuh pernah striptease, kalau jadi LC, pengalaman LC kamu gimana? LC juga sama kayak spa. Sama kayak spa gitu. Jadi kayak dateng cowok-cowok. Bener, cuman kalau yang di LC tuh aku lebih suka keluar, jadi nggak di tempat situ, Di booking out. bookingnya iya. Jadi misalkan nih minum di sini di lounge, habis minum terus nanti tamunya bilang ke hotel yuk gitu check in nginep gitu, lebih Langsung ya? biar lebih lama. Jadi kan kalau misalkan sana kan ayo pak ini mana udah selesai ya 1 jam gitu waktunya. Kalau di hotel kan di luar lebih lama, bisa 24 jam, bisa ketemu besok lagi. Bayarnya bisa juga nginep. lebih gede. Iya bener gitu. Jadi aku juga lebih suka kalau dapetnya tuh yang di luar. Kamu nggak pernah kayak main sendiri pakai aplikasi gitu, cari mangsa sendiri? Enggak sih, enggak. Kenapa? Lebih ke ikut mami aja sih, manajemen gitu. Tapi kadang kalau misalkan aku lagi off gitu, kan udah mau mendekati selesai nih misalnya, tapi masih halangan kayak hari ke-6 ke-7 tuh aku pakai bener-bener main sendiri gitu. Kenapa?
Karena kan belum selesai ini libur, belum selesai mens juga, tapi udah nggak keluar darahnya lah. tapi horny. Jadi pakai dildo, ada yang geter, ada yang kecil, ada yang sedang lah bentukannya kayak gitu. Dan itu pun juga langsung keluar, squirt gitu. Saking enaknya. Tapi kamu nggak mau nyari cowok aja kan, katanya darahnya udah nggak keluar gitu. Nggak mau cari cowok yang Kan aku belum selesai halangan juga gitu. takut cowoknya nggak mau ya? Iya benar. Jadi pakai alat dulu lah gitu. Yang ada yang geter-geter juga nggak apa, kan dalam juga Dimasukin gitu. ya? Iya gitu. Nah, terus berarti sekarang ini kamu menjadi model. Ya, betul. Banyak ya profesinya ya, DLC, pijit plus, penari striptease dan model. Nah, ini model bikinian. Aku 18 plus. Shibari pernah, terus bikini pernah, semi-nude pernah, nude pernah. BDSM hard sama soft juga pernah. Oh, tapi modelnya nggak pernah yang nudis ya? Nggak pakai sama sekali gitu? Tadi yang nude sama semi-nude. Pernah? Pernah. Itu berapa duit kalau bayar kamu buat moto telanjang gitu? Itu bisa 5-6 Juta? Dan karena juga aku kliennya jarang ada lokal sih kak. Kayak Malai, Aussie gitu. Tapi nyari tempatnya pun misalkan dia mau di outdoor, bukannya tempat-tempat rame. Di Jadi kamar? misalkan dia ke Indonesia nih yang orang Aussienya itu. Jadi dia bilang aku mau di outdoor cuman bukan tempat rame, ada nggak? Oh ada nih referensinya. Lah kita kan kalau membuka-bukaan apalagi orang-orang sini ya. Iya. Lihat yang sedikit, wah gue bisa video ini lagi begini gitu. Jadi aku bilang sama FG-nya tuh tempat yang sepi aja kalau bisa. Nah gini-gini akhirnya dapet tuh tempatnya, terus udah buka-bukaan situ foto nude bener-bener. Jadi si bule itu hanya ingin mengkoleksi foto kamu? Iya. Tapi dia nggak pakai kamu? Enggak. Masa? Jadi enggak, emang udah perjanjiannya. Kalau emang modelnya mau ya bisa gitu. Nambah? Gitu, nambah. Tapi kamu sering dipakai? Aku pas awal ketemu itu belum, tapi pas pertemuan kedua ketiganya ya sering banget itu sih. Gimana tuh? Coba dong ceritakan pengalaman sama bule. Ada yang langsung pernah di semak-semak di luar pernah. Di outdoor itu tuh habis foto pernah langsung. Gimana coba ceritain? Jadi tuh keadaannya tuh lagi foto, terus ya dia tuh mungkin karena udah nggak horny. Kayak you're very very slim gitu bodinya gitu kan. I like gitu maksudnya. Itu bule mana? Itu yang Aussie. Itu kamu permotretannya Di Indonesia dia kesini. maksudnya di hotel atau Di outdoor tapi kayak semak-semak gitu, yang bener-bener hutan apa sih? Daerah yang bagus mana? lah gitu, estetik gitu. Kota Tua ada. Oh, ada? Iya, ada di situ. Kalau sekarang mungkin udah hancur juga serapu-rapu bangunannya ya, tapi kan bener-bener sepi banget di situ. Nggak ada orang sama sekali. Nah, terus kamu di situ nudis, Iya, nude. ya. Terus udah gitu, pas dia ngomong apa tadi? You very Slim slim, gitu. kamu sangat kurus. Enak langsing itu, terus beautiful body gitu-gitu, bagus bodinya. Terus ya akhirnya dia pengen ngajak kayak gitu, ngerti lah. Tapi making love nambah duit. Nambah berapa? Itu nambahnya sekitar 4 jutaan. Dan itu juga bukan rupiah kak, langsung lah. Dolar. Audi ya, Australia dolar gitu. Oke, nah terus gitu kamu mengokekan. Betul. Di situ juga kamu melakukannya. Di situ, dan ya apa ya, gayanya ya udah pasti katak berenang. Karena kan gimana kan di situ di outdoor, jadi bener-bener kayak gitulah, ngangkang banget gitu. Kayak nungging atau gimana? Enggak, itu lebih di atas ini tapi yang bener-bener kayak katak gitu loh. Jadi kayak gini gitu. Dari ituan, terus dia pun juga ntar di belakang kayak gitu juga sama katak berenang. Oke. Terus kalau dia mau sama apapun nggak ada yang denger. Karena saking sepinya di situ kan. Nggak ada yang lewat? Nggak ada. Karena kan emang mau lewat juga itu bener-bener kayak bangunan tua gitu, cuma bagus buat foto tapi emang sepi. Ketutup sama semak belukar, sama pohon-pohon gitu. Berarti sampai sekarang pun kamu masih menerima job itu ya? Ya masih. Nah itu dapat kliennya dari mana itu? Aku kan ada IG juga, jadi manajemen sering ya? ketemu ya. Terus di ini ada klien orang Malai gitu, terus ada Aussie gitu. Dari Macam-macam IG lah. semua? Dari IG semua. Sendiri atau pakai manajemen? Aku kadang manajemen, kadang juga kalau sendiri boleh. Intinya manajemen aku nggak ngangkang aku deh. Mau nyari sendiri boleh, klien gitu. Selagi emang dia aku mau FC-nya, gas gitu istilahnya lah. Terus kalau kayak video VCS gitu pernah? Video VCS juga pernah. Aku bukan video VCS sih, lebih ke konten. Konten gimana coba? Jadi ceritakan. yang misalkan sama FJK yang orang-orang bule nih yang kan disimpan dikirim ke aku. Ini pokoknya aku jualnya ke ini, ada aplikasinya lah. Pokoknya O lah disamarkan gitu. Ini aku jual-jual sekian-sekian pasti gede hasilnya. Oh ya boleh gitu ya, kan itu kan private ya. Dijual-jual aja ke aplikasi itu. Nah ini di-cut ya. Yang dijual-jual nggak boleh, nanti kayak Lisa Mariana. Ya. Jadi yang dia bilang dia dijual nggak usah. Oke. Terus udah gitu nggak ada bule yang kecantol gitu sama kamu?
dibilang kecantol sih ada, cuman sayangnya aku masih bad communication gitu. Dia bilang, aku pengen banget pacaran sama kamu, cuma kamu masih kurang. Iya, mister masih pasif lah gitu bahasa Inggrisnya. Padahal dia emang udah suka gitu, kayak bener-bener pengen pacaran, habis itu nikahin aku gitu. Ada yang kayak gitu. Dan padahal tuh impian bule tuh impian orang tua aku, tapi ya udahlah mah, nggak usah, emang bukan rezekinya gitu. Pengen dapetin cowok bule itu emang impian gitu, cuma masih harus belajar lagi gitu-gitu. Tapi kalau untuk saat ini TTM sih ada. TTM Orang mana? tetap Aussie, cuma beda FG juga. Jadi kayak misalkan walaupun dia jauh nih sama aku abis foto terus dia pulang ke negaranya pulang, tetap tuh ngasih. Misalkan aku butuh sekian, langsung tuh pakai aplikasi adalah W gitu. Biasanya tuh dari luar negeri Western lah. Union, bukan? Bukan, pokoknya ada W lah gitu tuh aplikasinya kan. Terus di TF ke kita pokoknya sekian-sekian nih buat kamu. Berapa duit Setiap dikasih? sebulan itu bisa aku sebulan 10. Ini enak dong. Bahkan seminggu tuh ya dikasihnya 2,5-3 seminggu tuh. Rutin. Rutin. Jadi kayak pacaran ya? TTM-an gitu. TTM-an. Cuma kalau pasangan ya nggak bisa, aku bilang pasifnya itu nggak apa-apa, TTM aja, dia bilang gitu. Nah, sekarang belum ketemu lagi? Belum. Nah terus berarti model 4 juta. Kalau model bikini doang? Model bikini 3,5, ya beli 500 lah. Itu buat ini ya, buat majalah atau apa? Iya, buat majalah gitu. Terus ada juga yang buat koleksi pribadi dia, itu sih disimpan biasa aja kayak gitu. Jadi rata-rata buat koleksi pribadi. Jadi entah apa ya, ada yang pakai itu tuh stocking hitam lah, ada yang kayak polis lah, diikat-ikat gitu, ada lah macem-macem gitu. Terus ukuran sama beda heart yang dipakai rantai anjing tuh, terus pakai apa lagi itu juga ada kayak gitu. Wow, menarik sekali. Jadi apa ya, saat aku tuh udah nemuin temen nih, tapi ini bukan yang dari kerjaan, kayak misalnya kayak temen WA biasa, cuma dia kerjanya BO gitu. Awalnya kan dia minta jasa. Dia tuh cewek cowok? Cewek. Ananda tolong dong, maksudnya cariin gue tamu nih, jokin dia awalnya gitu. Buat apa emangnya, gue lagi butuh duit gini-gini, BO langsung aja ke hotel gitu. Kadang dia di apartemen, kadang di hotel langsung tuh, pakai akun aku lah gitu misalnya ya. Nomor segala macam juga diganti, bukan nomor aku yang asli, nama tuh aku tulis tuh pokoknya namanya di situ Ananda lah gitu istilahnya. Ini cara-cara gini-gini sesuai domisilinya, lokasinya, ini dapat nih buat lo gitu. Oh dapat ya Pak, orang Ananda mana gitu. Iya maksudnya orang Jakarta. Lupa mulu ya Ananda maksudnya. Terus dia bilang kayak gini, itu berapa Pak rate-nya? Itu berapa Ananda rate-nya gitu, 500 gini-gini, lu mau nggak gitu. Awalnya nih nawarin, boleh deh. Nah pas tamunya datang, terus dia bilang tuh selesai main kayak gini, gue nggak suka banget sama cara dia main. Lah emang kenapa Kata sih? siapa? Kata temen aku. Ini kayak kurang banget nih Ananda gitu, orang hyper banget Ananda. Pokoknya dia bilang kalau misalkan gue tuh main sama cewek gimana rasanya ya? Sedangkan dari dulu gue kayak ngedapetin cowok tuh sama mantan gue nggak pernah enak Ananda gitu rasanya. Ih emang ya lu beneran pengen main sama cewek kan rasanya pasti beda. Dia nggak ada batangnya juga kan. Gimana? Tapi enggak, pas ngomong apa juga ngeliatnya kayak gini. Gimana ya Ananda ya? Emang dia tomboy? Enggak, bener-bener cewek Banget? cewek pulen iya. Cuma emang pas ngomong gimana nih Ananda, aduh gue pengen buat ngeband cewek. Orangnya tuh dari atas sampai bawah gitu. Terus kayak dalam hati kok kayak dia beda deh sama gue nih kayaknya, liatin gue banget nih gitu. Jadi kayak bikin gak fokus juga gitu. Nah terus dia bilang kayak gini, coba aja deh sesekali lu kan ini Pak suka jokin gue gitu. Ananda. Iya Ananda ini Pak di sini gitu. Ini kayak ibunya nih, ini Pak Ananda di sini gitu kan. Emang lu gak ada yang nemenin? Gak ada, gue pengennya kali ini sama cewek aja lah tidur bareng lah. Biasanya ada tuh mantannya dia, cuma kali ini Mantannya kan cewek juga? enggak, cowok ini. Cowok. Cuman kata dia bilang, gue gak serak lah kalau sama cowok lah, kayak gimana gitu rasanya, kurang kata dia gitu. Gak pernah ada yang bisa bikin gue menggairahkan gitu. Nginep tuh pernah nemenin dia sehari, Ananda di sini aja bawa baju lu lah, nginep segala macem gitu. Oh boleh gitu. Akhirnya tuh pas nginep itu kan sekitar apa ya, jam 8 tuh ya, kan makan malam dulu tuh. Maksudnya kita keluar lah kayak biasa. Dia tuh bener-bener buka-bukaan di mobil dia, pakai mobil dia tuh, kita nyari makan biasa. Ya gini ada, begini ada, kayak udah bener-bener kayak nih orang kayak bener suka sama gue apa gimana nih. Emang sih pas jokin dia itu baru sampai seminggu, cuma mungkin udah ada chemistry kali ya. Orangnya cakep kok, bukan tomboy. Terus rambutnya pirang blonde, terus putih mulus gitu. Tapi memang kalau orang-orang bilang ya, maaf ya, ini kayaknya dia aja mukanya kayak Mukanya, iya. Tapi emang cantik. Membedakannya cantik gimana? banget. Kalau yang normal kan biasanya yang gimana, yang nggak begitu cakep nggak sih? Yang kayak
entah mungkin dari bentuk mukanya dagunya biasa aja, pokoknya tuh ada gitu ciri khas muka kayak LGBT tuh, lesbi tuh ada cewek. Ada ciri khasnya ya? Ada. Nah terus lu kan Dari gerakannya aja udah ketahuan beda. Di mobil aja dia pas jam malam tuh ya pergi sama dia pegangan tangan. Dia pegangan tangan, ngerangkul sampai apa ya? Pernah iseng-iseng kan dia minta ditiupin matanya kan. ditiupin Dia bilang, matanya. "Iya, Fa, mata gue perih." Fa. Ananda. Ananda. Mata gue perih. Ananda, mata gue perih nih. Tolong dong ditiupin gini-gini gitu. Alasannya gitu Ditiupin. actingnya. Terus pas udah ditiupin dia emang bukannya ke mata tapi malah langsung plak gitu. Langsung nyium. Langsung tuh. Terus itu gimana? bagian bibirnya kayak langsung speechless lah. Ini tadi kamu kayak minta ditiupin matanya, aku jadinya dicium. Ya nggak tahu kenapa Pak, gue tadi pas pegangan sama lu. Fa. Nggak tahu kenapa Ananda. Gimana? Gak tau kenapa. Ananda. Gue pas megang lu tuh ada rasa sendiri gitu. Waduh. Dia bilang kayak gitu, kayaknya gue nyaman juga sama Terus lu. kamu feeling ada? Enggak, belum berasa kayak lu tuh serius. Ya kita kan sering teleponan tiap malam, gue juga suka jadi teman curhat lu pun juga begitu sebaliknya, emang udah ada rasa nyaman. Aku pun juga kadang memberikan dia saran kayak ya udahlah jangan diinget-inget yang masa lalu gini-gini, mungkin dia ada rasa kali ya. Terus kadang kalau misalkan dia lagi butuh apa nih, Iva gue Ananda. Ngeditnya capek nih. Ananda, tolong dong kirimin GoFood gini-gini gitu maksudnya. Ya dikirimin, mungkin dia suka sama aku tuh dari rasa itu gitu. Nah itu sebatas Perhatian. ciuman doang. Habis Enggak, ciuman? itu udah nyampe tempat makan ya biasa nih makan ya. Ananda lu mau makan apa nih, gue bayarin gini apa aja gitu. Makan biasa tuh, ngobrol, deep talk gitu. Abis makan balik lagi ke hotel. Ke hotel tuh balik. Ya nggak lama, situ kan kita tidur ya 2 jaman tuh. Tapi sebelum tidur tuh ya dalam selimut tuh dia gini-gini dulu. Gerayang. Ya, Tangannya ke iya, ke semua badan gitu. Kayaknya kalau sama lu boleh juga nih gitu, lu udah mulus juga, cakep juga. Astagfirullahaladzim, kita kan sama-sama cewek. Boleh lah kalau jeruk makan jeruk gitu dia bilang. Oh, terus Boleh. lanjut. Terus apa ya, pas di bagian kayak gitu aku kan diem dulu kan speechless kayak ini sebenarnya lu udah mulai ada rasa sama gue tuh karena apa ya, gue nyaman aja sama lu, emang nggak boleh ya cewek sama cewek itu melakukan hubungan kayak gini gitu. Terus dia apa? Apa ya, dengan enaknya juga pas tatapan mata tuh dia langsung gini aja, langsung nggak, pokoknya langsung nyosor gitu dari apa ya, leher ke sini Dan lo nggak ke bawah. nolak, diem aja. Diem aja karena kan emang kelemahannya di leher sih. Mau cowok atau cewek pokoknya kalau set gitu nggak bisa sih. Itu udah Oh berarti lu di Dua leher kendali. ya? Iya langsung. Jadi tuh. kalau leher lu sekarang di ini, Iya, mau coba di dalam selimut gitu udah. di dalam selimut. Jadi nggak peduli tuh ya, yang jelek, yang cakep, begitu nyium leher lu langsung Langsung mau juga. Mau orang itu. rasanya gitu. Nah terus lu terangsang di situ. Terangsang tuh. Pokoknya udah mulai buka-bukaan juga, abis kayak gini langsung ya Yang ada ngebukain siapa? sensasi desahannya lah dari dianya. Udahlah, Pak, udah terlanjur juga kok pasti. Ananda. Udahlah Ananda, udah terlanjur sama-sama bukaan aja lah gitu. Terus buka semua dah? Buka semua. Terus ngapain tuh? Dianya buka, aku pun juga buka. Oh, apa yang Terus dilakukan? dari leher langsung ke sini dulu. Pokoknya dia jelatin ini, ngemutin ini kayak bener-bener pokoknya gimana sih? Udah mulai sama-sama sange dan aku juga sama dia gitu. Waduh. Ngejelatin semuanya gitu-gitu. Cuman yang kali ini kan namanya nggak ada batangnya ya. Kalau ini pakai tangan aja. Colokin. Sama CM, colmek kayak itu tuh. Jadi dari dari colmek Berapa langsung- jari, say? Jarinya 3 empatan kalau dia. 3 sampai 4 jari. Kalau aku cukup yang kecil-kecil aja, 2 aja lah ini. Oh, dia 4 jari ke kamu. Nah, kamu ke dia 2 jari. Aku ke dia 4, dia ke aku 2. 2 jari gitu. Kamu nggak mau 4 jari? Enggak sih. Udah geli kayak gitu 2 jari aja, orang dia juga pas masukin langsung bener-bener kocok banget ya langsung gitu. Sama itu. Keluar kalian. Split. Terus apa ya, sama-sama sambil, tapi kalau dia lebih suka itunya, PD-nya, pelidarannya. Oh, tapi kalau bawahnya aku nggak di bawahnya. Enggak, lebih ke colmek gitu kalau bawahnya. Itu udah, pokoknya dari situ udah kayak ngerasain, kok juga suka banget ya sama dia, padahal dia cewek gitu. Langsung Ya ampun. Suka gitu. Disclaimer, jangan ya, say, jangan ditiru Suka ya, nggak gitu. boleh. Jangan dicoba. Terus tapi Jadi kan nggak enak, maksudnya gini, kalau dibandingkan enakan mana sama cowok? Kalau aku sih prinsip sih cowok sih. Cuma nggak tahu kenapa pas main sama dia tuh ada gairahnya tertentu. Oh, gitu. mungkin adrenalin karena baru iya, ya. Kan juga itu ya langka ya cewek sama cewek, tapi enak juga gitu.
Mutan dia beda aja gitu. Soalnya dia cara ngemutnya itu tuh bener-bener ngeluarin lidahnya. Kan kalau biasanya kalau sama cowok kan cuma gini-gini doang gitu ya. Dia main bibir doang kan. Kalau yang cewek ini lidahnya gitu. Menjulur gitu. Bener. Dan dia kan juga panjang lidahnya jadi udahlah gitu enak banget gitu. Nah, setelah kejadian itu kalian berlanjut kayak berkali-kali. Malah suka gitu. Dan akhirnya sempat menjalani hubungan pacaran. Berapa lama? Itu sampai 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan. Siapa yang ngebiayai siapa? Aku campuran. Maksudnya yang jadi lakinya yang ngebiayain siapa? Maksudnya kadang kalau emang dia nggak ada, aku juga yang bayarin gitu-gitu. Jadi nggak ada yang ngebayarin sama-sama. Pokoknya random lah. Saling gitu, 50, ya. 50. Terus itu 3 bulan putusnya karena apa? Karena aku apa ya istilahnya udah kayak pengen nolak orang tua kan, nggak mungkin kalau orang tua aku tahu kok sama cewek gitu, kamu nggak normal gitu. Jadi aku di sini aja ya gitu. Dan pisahnya pun juga baik-baik sih, dia nggak ada yang bilang jangan gitu, baik-baik pisahnya. Tapi sampai sekarang masih kontak? Masih kontak, dan katanya sih dia lagi deket sama cowok, membiasakan katanya, walaupun belum bisa langsung pacaran, katanya masih keinget kamu Ananda rasanya gitulah. Gitu istilahnya. Kamu pun udah sama cowok lagi ya? Iya. Itu Udah, iya benar gitu. Cuman ya di dalam pikiran aku masih terasa nih kayak yang dulu, aduh dia tuh masih berasa gitu. Beda sensasinya gitu kalau cewek sama cowok gitu. Beda ya? Iya beda. Tapi kan ya tetap aja kalau nggak dimasukin mah nggak. Bener. Pas apa ya sama apa sih pasangan aku aja cowok nih baru ya, main sama dia pun juga nggak ada rasa-rasa. Lebih ke temen aku yang cewek itu. Gitu. Jadi mungkin masih inget dia kali ya, aduh kayak gak enak banget enakan yang temen aku itu gitulah istilahnya mikirnya gitu. Agak lain ya. Iya. Seleranya agak lain. Nah, apa lagi di dalam kehidupan kamu selama kita ketemu Apa yang lebih gila lagi? Ini sih apa sih aku pernah jadi ini juga apa jual diri tapi di aplikasi bukan yang hijau itu. Ada yang kok bener-bener Transgender. ya. Jadi ini mungkin istilahnya kayak BO cuman buat yang cewek-ceweknya kali ya. Jadi kan kalau BO itu kan cowok ya, bisa cewek cowok. Ini cewek sama cewek. Gitu. Oh, Pernah jual juga. jadi open BO, pernah tapi jalani. sama cewek. Iya. Berarti dong itu Iya. ini ya. Cuman emang ada khusus akun linknya yang punya aplikasi itu LGBT gitu transgender. Itu dari temen aku yang luar negeri ada nawarin. Mungkin kan sana juga banyak LGBT Kenapa ya. kamu ngambil balik lagi? Kenapa kamu ngambil Karena dengan yang tadi aku bilang masih ada pikiran-pikiran main sama cewek ini kayak enak gitu. Oh. Dan alhamdulillahnya juga dapat aja gitu nyantol. Ananda gitu, fotonya pakai apa aja gitu ada yang suka gitu. Kadang juga dia suka ngepap tamunya. Ini aku juga cantik kan sama. Oh gitu? Balas-balas cantik gitu. Aku seksi nggak sih kalau dipakai kamu kayaknya enak juga gitu. Bahas-bahasa gitu. Dan itu udah berapa lama kamu menjalani itu? Apa ya? Ada kali ya 5 bulan gitu. Tapi pas sudah sama cowok aku sih tahu gitu dia, tahu kerjaan aku tuh kayak gitu. Si cowok itu maklumin? Maklum karena kan mungkin belum lepas dari dia kali, masih pikirannya belum lepas dari matanya yang cewek itu, mungkin masih itu ya, walaupun emang dia mikirnya harus bisa move on gitu kata cowok aku. Cuman ya diizinin aja gitu jual diri kayak gitu-gitu. Ini kan juga apa ya istilahnya kan kalau jual diri kan BO kan cowok ya, ini malah cewek gitu. Karena emang lebih menantangnya ke cewek dapetnya gitu. Ada suka ngepap, kadang dia ngangkat juga sama kan sama-sama. Iya, apa enaknya orang sama-sama punya ya? Iya bener. Tapi ada rasa-rasa sendiri. Berarti kamu bisa dibilang kamu udah mulai agak lain, agak nggak normal Iya, dong. iya bener Kamu sih. mengakui nggak tuh? Maksudnya gimana ya kalau dibilang aku ya jujur aja emang suka sama cewek gitu. Ya mau gimana namanya udah terlanjur merasakan dan dia pun juga enak kok mainnya aku gitu istilahnya. Nah, terus kalau udah sama cewek gitu tiba-tiba ngeliat cowok, ilfil nggak tuh? Kadang Kayak, sih gitu. kadang sih ilfil, kadang cuman dibiasain, dipaksain kayak ayo dong suka lagi dong Ananda gitu buat suka sama cowok gitu. Nah, saat ini kamu sekarang lebih kemana? Ke cewek atau cowok? Aku random sih. Cewek suka, cowok pun juga sama random lah gitu. 50-50. 50-50. Jadi sekarang mana-mana aja boleh. Iya gitu boleh. ya. Dan apa ya? Dan kemarin tuh pas lagi dapet tamunya yang aku bilang tadi itu kan cewek semua ya. Itu macam-macam aja. Dia suka missionaries iya gitu. Terus apa ya? Katak berenang juga iya, campuran kayak tadi Pernah sama wastafel kayak gitu, dipakai rame-rame tapi cewek semua gitu. Pernah. Pernah sih. Jadi biar aku nggak namanya satu hari itu aku pengennya yang rasanya langsung 5 nih gitu. Biar waktunya itu cepet lah, efektif gitu ya. Pernah Sama berapa gitu. orang? 5 orang? Iya 5 orang langsung tuh. Cewek semua? Jadi Itu gimana tuh? ada yang terus payudarinya juga ada. Jilat
ngemut tidak langsung. Aktif semua tuh ya? Aktif semua. Kamu pun Dan- ingin punya iya. orang itu? Ya setelah aku melayani itu langsung dibayar kayak biasa gitu. Tapi ini versi ceweknya gitu. Ya mungkin ya bukan BO yang normal lah. Tapi gitu mereka istilahnya. semua pada feminim semua? Atau Feminim. ada yang... Feminim semua, feminim. Oh, nggak ada yang ini, nggak ada yang tomboy? Nggak ada. Kalau Kayak dilihat Muci gitu ya? Kalau dilihat-lihat tuh perawakannya kayak cewek-cewek LC mungkin ya. Kalau LC dilihat? itu, iya dilihat ya. Pokoknya blonde ada, pink ada, pinky di sini itu di sini rambutnya ada warnanya gitu. Oh gitu. Dunia ini sudah kacau balau. Jangan ditiru ya guys. Sudah kebalik. Jangan ditiru, jangan dicontoh. Jagalah keluarga kalian baik-baik, anak, adik, sepupu dari pergaulan-pergaulan bebas, ya kan? Jadi kembali lagi, cerita ini hanya sekelumit cerita dari narasumber kita. Semoga kalian tidak menimpa kalian lah gitu kan. Apa yang kamu bisa kasih untuk teman-teman supaya jangan sampai kayak gue nih gitu? Jangannya. Intinya jangan sampai kayak gue, jangan ditiru. Gimana supaya jangan sampai kayak kamu, tipsnya gitu? Ya intinya kalau misalkan yang aneh-aneh di luar kendali, di luar batasan kalian jangan ditiru guys, bahaya. Itu hanya untuk yang mental kuat aja dan memang gue nggak akan dosa kan nih. Ya sama nggak takut dosa, udah gitu aja intinya. Harus takut dosa. Harus, pokoknya kalau nggak takut jalanin aja, udah gitu aja. Kalau nggak takut dosa jalanin, tapi kalau Iya. takut jangan. Iya Berarti betul. itu salah betul. ya. Seharusnya masalah. Tapi lu nggak merasa aduh kayaknya gue harus salah nih, harus berhenti nih, nggak? Kalau misalkan disuruh berhenti kan namanya belum puas, masih muda ya gimana ya mas, lanjut lah gitu-gitu. Dan ini masih kategori belum puas nih ya? Belum. Pokoknya selagi masih pengen dan suka gitu, masih muda, masih bisa ngegoda lah, mau yang cowok kayak mau yang cewek kayak masih dijalanin pokoknya. Oke. Nah hari ini lo udah ML belum? Hari ini dibilang ML sih, tapi sama cewek. Dan apa ya, mainnya pun juga lebih suka itu apa sih, minum si ceweknya itu daripada cowok. Minum? Jadi ceweknya ya, jadi aku jarang banget suka minum rasanya gimana, aneh lah, mungkin Gak nggak suka? ngerokok kali ya apa, pokoknya pahit deh. Sedangkan kalau si cewek nih kalau minum itu gurih. Jadi emang ada Ya rasa-rasa Allah, tolong. tersendiri Disclaimer, gitu. jangan ditiru, jangan dicontoh. Serius? Serius. Tapi pacar kamu kenapa nggak dibawa hari ini? Maksudnya yang kamu abis itu sama cowok, sama cewek kan, ML sama cewek, nggak kamu ajak? Di mana dia? Dia lagi sibuk sama urusannya. Dia kan itu juga ke apa ya, soal ke base camp. Nah, pokoknya ngurusin dia sama temen-temennya gitu. Kalau mau ada urusan sendiri, aku maaf ya nggak bisa nemenin kamu. Yaudah, baik, kita nggak mau ribet gitu kan. Daripada ntar dipaksa dia marah. Iya. Dan itu Tapi kesibukannya. posesif nggak? Masing-masing dibilang posesif sih enggak ya. Enggak. Selagi misalkan nggak ketahuan selingkuh aja sih. Tapi kalau selingkuhnya sama cewek ya bisa dibicarakan itu. Bisa dibicarakan selingkuhnya gitu. sama cewek dia nggak marah? Enggak, karena kan sama. Gitu mungkin kayak misalkan dia main itu ya di dalam juga nggak akan Nggak hamil akan lah, hamil. istilahnya kan sama cewek gitu. Oke, kamu usia berapa sekarang? Aku dua-dua, Berarti niatan hamil, nikah masih jauh lah ya? masih jauh banget. Masih 10 tahun, enggak lah, belum 10 tahun jauh banget. Kamu ya. emang mau 3, nikah 3, umur 4 berapa? tahun. Apa kamu nggak pengen nikah lagi jangan-jangan? Minimal 25-28 lah kak, gitu. Oh, Pengennya, 25 mah pengennya. 3 tahun lagi dong. Kalau nggak 25-28 lah, gitu istilahnya. Kriteria, ganti baterai lagi. Kriteria cowok idaman kamu dan cewek idaman kamu apa? Kalau cowok yang mapan aja sih pastinya mapan, setia, bertanggung jawab, no kondo ya. Pokoknya kalau mau kondo aku nggak mau ribet sendiri pokoknya itu udah. Pokoknya intinya mapan aja, ada kerjaan gitu. Kalau kriteria Urusan badan nggak termasuk kecuali cewek. Kalau cewek itu udah harus sih ada. cewek badannya harus tersendiri. badannya kriteria Ya, cewek. pokoknya yang gemoy, yang montok gitu. Langsung tuh aku suka banget gitu. Oh, karena kamu udah kurus, jadi kamu nggak suka yang kurus. Kamu Jadi suka yang gemoy. Pengen mencoba yang gemoy gitu. Kenapa? yang versi gemuknya gitu, biar lebih berasa saat lagi main sama dia gitu, saat megang-megang gitu, payudaranya juga gitu. Iya. Ya kita berharap kamu bisa normal lagi ya, Say. Bisa Kamu normal tapi kamu lagi. pengen normal kan? Yang normal sih ada gitu, cuman masih agak susah sedikit sulit. Kita doakan ya, mudah-mudahan kamu bisa normal dan kamu bisa menemukan gadun yang serius ngajak kamu nikah.
Amin. Supaya kamu nggak jajan-jajan belanja-belanja. Amin. Jadi biar nggak rusak, biar nggak sakit. Biar ada yang menafkahi ya. Iya, biar sehat juga kan, terhindar dari penyakit, biar kamu nggak rusak masa depan kamu dan biar nggak sakit hati kamu nanti dicobain sama beberapa laki-laki. Gitu aja kali ya. Jadi sekali lagi guys, jangan ditiru, jangan dicontoh, ini hanya sekedar kisah. Waspadalah, ya kan? Pilih teman yang baik, pilih lingkungan yang baik, pilih pekerjaan yang baik supaya kalian terhindar dari hal-hal yang tadi kita ceritakan ini. Oke? Terima kasih ceritanya, Ananda.